Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Saraswati. Saya ditugaskan di Fakultas Ilmu Budaya di Prodi Studi Kejepangan. Kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu mata kuliah yang ditugaskan oleh saya untuk saya ampu, yaitu pengantar kajian urban bersama dengan rekan satu tim prodi. Tentang mata kuliah ini adalah PKBU adalah mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa dengan produk-produk budaya urban dan isu-isu yang muncul dalam kajian budaya urban, fungsi dan pengaruh budaya urban bagi masyarakat, serta hubungan produk-produk karya sastra dan budaya urban dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang melatar belakangi isu-isu tersebut. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan bisa untuk menganalisis secara sederhana fenomena budaya urban dan produk-produknya dengan baik dan kritis. Kemudian tema-tema yang akan dibahas dalam setiap pertemuannya itu berbeda-beda. Antara lain adalah yang pertama, identitas dan praktek konsumsi. Kemudian definisi budaya urban dan kajian di dalamnya. Jadi yang pertama akan dibahas itu adalah definisi budaya urban dan kajian di dalamnya. Apakah yang dimaksud dengan budaya urban dan kemudian contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, identitas dan praktek konsumsi. Dalam tema ini mahasiswa akan membahas tentang bentuk-bentuk praktek konsumsi secara material dan juga secara simbolik, dan juga apa identitas yang muncul dari pelaku dari praktek konsumsi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah resepsi halayak atau audience. Di sini mahasiswa akan melihat juga bagaimana ketika misalnya penonton kemudian pembaca itu adalah meresepsi sebuah teks yang mereka sukai. Kira-kira apa yang mereka dapatkan dari teks tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kajian komunitas. Di sini akan difokuskan adalah bagaimana sebuah komunitas itu adalah melakukan praktek-praktek budaya yang nanti akan dilihat dari berbagai macam hal, bisa komunitas yang ada di Indonesia, bisa juga komunitas yang ada di Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah representasi gender dalam fiksi populer. Fiksi populer di sini adalah mahasiswa diperbolehkan untuk memilih fiksi-fiksi yang mereka sukai, misalnya novel, manga atau komik, anime atau light novel. Kemudian mereka mengkaji apa yang ada di situ, representasi gender apa yang muncul di dalam fiksi tersebut. Kemudian berikutnya adalah representasi identitas dalam film. Di sini mahasiswa akan belajar tentang salah satu film, yaitu film Jepang. Bagaimana film Jepang itu adalah mengekspresikan tentang banyak hal yang terkait dengan masyarakat Jepang sendiri. Yang akan dibahas di sini adalah salah satu genre-nya adalah film horor atau J-horror. Kemudian yang terakhir adalah budaya visual, yaitu iklan dan televisi. Di sini mahasiswa juga akan melihat contoh iklan-iklan yang sudah ada di Indonesia, dan kemudian juga secara lintas budaya kita akan melihat juga bagaimana iklan di Jepang, seperti itu. Baik, kemudian saya juga ingin men-share bahwa dari pengalaman beberapa tahun mengajar, saya mengamati bahwa mahasiswa studi Kejepangan memiliki kemampuan untuk menjelaskan produk-produk budaya urban dengan baik. Namun ketika sampai pada tataran menjelaskan permasalahan apa saja yang ada dalam teks tersebut, mereka mengalami sedikit kesulitan. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan bagaimana mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar kajian budaya urban, memberikan pengalaman mahasiswa untuk mengenal produk budaya urban, khususnya yang terkait dengan budaya populer Jepang, dan mengidentifikasikan permasalahan yang ada di dalamnya. Baik, untuk memberikan gambaran awal setiap tema, saya memberikan pengantar materi berupa audiovisual, yaitu melalui media PowerPoint dan video pendukung, dengan contoh-contoh yang ada di masyarakat dengan metode ceramah klasikal. Pengantar dilakukan selama 7 pertemuan sebelum UTS. Dan selama memberikan materi, saya juga menerapkan sesi latihan tanya-jawab setelah materi selesai dengan metode case studies untuk memberikan pengalaman mahasiswa dalam mengidentifikasikan produk budaya urban yang ada di sekitar mereka. Dan juga supaya mereka dapat melakukan analisis permasalahan yang ada di produk tersebut bersama dengan teman satu kelompoknya. Kemudian setelah diskusi dan presentasi singkat dari setiap kelompok, saya membuka sesi tanya jawab antara mahasiswa untuk memperdalam konsep setiap pertemuan.
Setelah UTS akan ada pendampingan bagi mahasiswa untuk melakukan presentasi lanjutan kelompok berdasarkan panduan tugas yang tercantum dalam kontrak perkuliahan dan RPS. Tema presentasinya mengacu pada tema materi perkuliahan sebelum UTS yang sudah saya jelaskan melalui materi selama sebelum UTS. Namun untuk presentasi ini mahasiswa menggunakan konsep dan teori yang sudah dibahas untuk menganalisis produk budaya urban yang sudah mereka pilih sendiri. Jadi di sini mahasiswa benar-benar diberi kebebasan untuk mengeksplorasi konsep dan juga mengeksplorasi produk-produk budaya urban yang mereka minati. Kemudian bentuk luaran yang dihasilkan dari presentasi tersebut adalah makalah tertulis yang menjadi tugas ya berbasis project untuk penilaian tugas akhir semester yaitu UAS. Terakhir penilaian mata kuliah ini adalah berdasarkan pada pertama soft skills sebesar 10%, kemudian latihan dalam bentuk diskusi kelompok atau case studies 20%. Di sini mahasiswa melakukan diskusi kecil dan kemudian melakukan presentasi apa yang sudah mereka diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian UTS yang berupa ujian tulis dengan model multiple choices dan uraian jawaban berbentuk essay sekitar sebesar 30%. Kemudian tugas makalah dan presentasi kelompok yang mereka lakukan setelah UTS itu sebesar 20%. Dan terakhir adalah UAS dalam bentuk perbaikan makalah yang sudah mereka lakukan sebelumnya itu memiliki bobot sebesar 20%. Berikutnya adalah salah satu saya berikan cuplikan salah satu pengajaran tentang film Jepang, khususnya adalah J-horror yang masih terkait dengan budaya urban dan budaya populer Jepang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, oke desu ka? Baik, saya lihat mukanya udah agak lelah ya. Jadi saya akan usaha hari ini dipercepat supaya kalian bisa segera makan siang, gitu ya. Nah, oke, saya mau puterin video sebentar, mudah-mudahan gak terlalu lama. Films in the 1970s and 2 TV shows. Japanese film is still going strong with directors like Hirokazu Koreeda, who won the Palme d'Or in 2018 for Shoplifters. You may be wondering why I haven't talked about anime, but that would require a completely separate video, and I'm sure many of those already exist. Some of my favorite anime films include Akira, My Neighbor Totoro, Summer Wars, and the Evangelion rebuilds. That's all for this video. Please don't forget to subscribe, and thanks for watching. Tadi kalian sudah lihat videonya ya. Tadi memang agak cepat dan tidak sesuai dengan secara historis memang, tapi kan kalian sudah dapat gambaran beberapa macam film. Baik, dari yang video tadi kira-kira mungkin ada yang mau memberikan kesan yang kalian lihat apa sih sebenarnya? Perkembangan film. Oke, bagus. Yang lainnya mungkin? Dampak perkembangan film Jepang. Baik, yang lainnya mungkin? Keunikan film Jepang. Tentang? Keunikan dari film. Keunikan film Jepang. Oke, udah dapat katanya unik ya. Nah, ada lagi mungkin yang mau menambahkan dari uniknya itu mungkin apa yang membuat unik? Kira-kira? Dari segi kamera, kameranya. Dari pengambilan gambarnya gitu. Oke. Mungkin saya yakin kalian punya kesan masing-masing ya. Jadi kita masuk aja langsung sini. Nah, tadi sebenarnya ada yang masuk ke sini ya. Ini masuk apa sih tentang film Jepang gitu kan? Tadi kalian sudah lihat sekilas tentang film Jepang dari dari pas yang hitam putih sampai yang modern dengan berbagai genre. Nah, itu tadi masuk ke pendapatnya siapa tadi? Rizal. Nah, Rizal bilang unik. Nah, unik ini sebenarnya yang dibilang unik itu apa sih sebenarnya dalam film Jepang? Nah, kalau kita lihat di situ kan sebenarnya film Jepang itu disebut sebagai adanya karakter film Jepang.
Seperti apa sih sebenarnya kalau menurut kalian di sini pernah nonton film Jepang nggak? Pastinya pernah ya. Nah, kira-kira mungkin karakter film Jepang menurut kalian seperti apa sih? Sama nggak sama film Barat gitu atau film Indonesia gitu? Beda ya. Bedanya apa? Bedanya yang main orang Jepang. Enggak. Baik, mungkin dari ceritanya bagaimana menurut kalian, ceritanya gimana sih kalau film Jepang itu? Lebih banyak ke sejarah gitu. Lebih banyak ke sejarah, oke. Ada apa nih? Sosial, masalah sosial maksudnya. Oke. Penggambaran karakternya terlihat sekali kalau di film Jepang ya. Kalau kita bandingkan dengan, sebenarnya ini bukan perbandingan yang ideal ya antara film dan sinetron Indonesia gitu. Kalau sinetron Indonesia tuh semuanya sama gitu ya. Lo ngomongnya lu gue gitu kan. Padahal kan itu latar belakang kita kan kayak sekali. Kalau di Jepang itu apa ya istilahnya, terus kemudian kalau di sinetron itu latar itu tidak dijelaskan. Jadi misalnya dia seorang siswa itu kan seharusnya belajar ya, tapi yang digambarkan kalau di film sinetron kita tuh ya pakai bajunya aja gitu kan. Tapi situasi bagaimana dia bergulat dengan tes, dengan ujian, dengan temennya itu tidak diperlihatkan. Nah, kalau di Jepang itu kelihatan sekali ya penggambaran kalau dia belajar seperti apa, settingnya juga gitu. Oke. Kemudian ada lagi mungkin yang mau menambahkan teman-teman? Kalau yang film Jepang itu mungkin bisa dari yang video tadi atau mungkin yang pernah kalian tonton gitu, budaya misalnya seperti itu, gimana kira-kira? Sekarang? Oke, siluman yokai ya. Ada penggambaran tokoh-tokoh supernatural yang ada kaitannya dengan budaya ya, tidak berdiri sendiri tapi dia ada kaitannya dengan budaya. Betul, oke. Baik, nanti silakan kalau ada yang menambahkan nomor 1 ya. Kita masih ngomongin tentang film Jepang secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu adalah tadi kalian melihat video, itu kan filmnya beda-beda ya, tidak drama terus gitu. Ada yang bisa menyebutkan ada video tadi? Kira-kira genre-nya apa aja? Horor, terus action, historical, lagi drama, betul, lagi Gendai Geji, betul, modern ya. Terus tadi yang pakai pedang itu, iya betul. Jadi itu yang membuat film Jepang itu beda sama film Barat misalnya ya. Jadi dia punya genre dan genre-nya itu sangat detail, sama seperti manga itu kan juga punya genre-nya ya, ada bukan cuma shoujo, bukan cuma shonen, tapi ada yang seinen, kemudian josei-nya juga ada gitu ya. Jadi yang bikin film Jepang secara apa istilahnya berbeda dengan film lain itu secara garis besar dia punya genre. Nah genre-nya itu juga lucu-lucu gitu. Tadi kan anime tadi masuk ya, kayak Spirit Away, kemudian Jidai Geji tadi yang apa namanya sama seperti film tadi Chambara itu, Jidai Geji itu sama Chambara sebenarnya sama aja gitu kan. Jadi tokohnya itu biasanya samurai gitu. Ada yang suka nonton film samurai? Gak terlalu. Iya, film samurai yang paling dianggap sebagai film zaman keemasannya film Jepang apa? Film apa? Yang filmnya Akira Kurosawa? Shichinin no Samurai ya? Nah, itu dianggap sebagai zaman tahun 1950-an itu kan dianggap sebagai golden
age-nya film Jepang gitu kan, karena di situ banyak muncul film-film yang berkualitas yang bagus gitu. Nah, kemudian berikutnya ada genre kaiju. Nah, kaiju tadi sempat muncul juga di salah satu filmnya, itu tadi apa? Godzilla, ya. Godzilla atau dia menyebutnya Gojira ya. Kemudian ada juga J-horror. Nah, ini yang saya bahas di horror nih. Nah, kemudian berikutnya adalah pink film. Ada yang tahu pink film? Pink film tahu? Film yang kawaii gitu, bukan ya? Bukan, pink film apa kira-kira? Pink film itu adalah film, kalau kita menyebutnya itu mereka soft porn, pornografi tapi bukan yang hentai, ya. Gitu. Kalau hentai itu kan apa namanya, tidak bisa dikonsumsi secara ini ya, secara massal ya, harus di bawah underground gitu. Nah, kalau Pinku Eiga itu sudah mulai, Jepang itu tahun 1960-an itu sudah mulai mengenal adegan-adegan yang misalnya ada rape-nya gitu kan, ada intercourse-nya gitu kan, adegan seksualnya, tapi yang masih belum tergolong apa istilahnya hentai gitu ya, masih bisa dikonsumsi begitu. Nah, kemudian Yakuza. Nah, kalau Yakuza tadi di video filmnya tahu nggak tadi? Sempat tahu nggak? Battle Royale. Nah, itu apa namanya, filmnya sutradaranya yang Takeshi Tano ya. Itu yang sangat apa namanya, kelihatan banget laki-lakinya. Jadi makanya kalau kita mau melihat maskulinitas ya, maskulinitas secara apa namanya, secara yang konservatif, itu bisa kita lihat dari yang film samurai dan kemudian juga yang film tadi Battle Royale. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat maskulinitas Jepang itu seperti apa sih, bisa melihat dari pergeseran film-film itu, mulai dari Shichi no Samurai, kemudian Battle Royale, sampai yang sekarang itu maskulinitasnya sama nggak? Misalnya kira-kira itu sedikit agak nyentuh ya. Apa film-film yang Jepang sekarang gimana misalnya? Cowok-cowoknya masih tetap model-model kayak Yakuza itu gitu? Enggak ya? Mungkin seperti BTS gitu ya sekarang ya, maskulinitasnya ya. Baik, oke. Berikutnya nomor 3, tidak ahistoris. Itu maksudnya apa sih tidak ahistoris? Maksudnya adalah ada historisnya, sejarahnya ada gitu. Kalau misalnya dari awal itu film, kemudian dia mulai ada perkembangan ya, seperti film hitam putih, kemudian dengan berbagai genre juga gitu. Dan sekarang itu ada historisnya. Jadi film itu ada latar belakangnya, maksudnya ya, latar belakang sejarahnya ada, kemudian apa namanya, ada perkembangannya juga. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa menelusuri kira-kira munculnya film horor itu apakah terinspirasi dari film yang tahun 1950-an misalnya, yang Yotsuya Kaidan misalnya. Ada yang bilang seperti itu, ya. Baik. Kemudian nomor 4, terinspirasi negara lain. Maksudnya apa ya? Kira-kira? Apakah film juga? Oh, ya, silakan. Baik, jadi apa namanya, filmnya itu ada pengaruh budaya lain gitu ya. Jadi nggak benar-benar pure Jepang, ada sih yang Jepang, tapi kalau misalnya kita lihat perkembangan film itu tidak terlepas dari pengaruh Barat pasti. Karena kalau misalnya kita perlu ke sejarah Jepang sendiri, itu kan mulai dari modernisasi kan ya, dari setelah Meiji, jadi Jepang sudah mulai bangkit. Dan di situ juga ada pengaruh Barat yang muncul, misalnya dari Inggris, dari Prancis, itu masuk ke film-film Jepang juga, sinema juga gitu. Baik, betul ya, ada pengaruh itu juga. Kemudian kadang latarnya itu juga menggunakan latar Barat juga gitu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, oke, sekarang
tadi kita udah ngomongin banyak genre, saya masuk ke J-horror. Nah ini yang pasti yang sudah bahas horror udah tahu nih ya, di luar kepala tuh. Suka nonton film horror nggak? Saya juga nggak suka sebenarnya, karena buat stres ya. Nonton film itu kan seharusnya fun ya, tapi kenapa dibikin stres gitu? Udah bayar, terus dibikin stres nggak sama. Tapi kita perlu tahu kalau di Jepang itu punya genre yang namanya J-horror. J-horror itu dari mana sebenarnya? Jadi J-horror itu sebenarnya bagian dari New Asian horror ya. Jadi suka nonton film Cina nggak? Yang zaman dulu vampir? Udah ya? Saya pikir kalian gak nonton, saya bukan jawabannya. Mas kayak itu kan biasanya setan itu latarnya itu dari apa sih? Kerajaan gitu kan. Nah jadi tuh mereka jalannya itu vampir gitu ya. Nah terus ada lagi nggak kalau misalnya yang kalian tahu? Misalnya dari negara Thailand. Thailand itu juga udah ya film horor ya. Ya pernah nonton film Thailand nggak ya? Pernah. Misalnya apa? Kalau saya pernah nonton DI, DI, mata. Jadi itu film Thailand tentang ada sedikit ini ya, OOT ya. Jadi ada film ada seorang gadis, dia itu buta, tapi kemudian mendapatkan transplantasi mata dari seseorang. Nah, setelah dia transplantasi mata, apa yang terjadi? Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Ya seperti itu. Nah itu ada remake-nya juga. Di remake sama Jepang kalau nggak salah ya. Jepang apa? Amerika saya lupa. Gitu. Ya. Baik. Kemudian tadi yang bilang bahwa unik ada karakter supranatural ya. Nah itu masuk juga bahwa kalau film Jepang itu khususnya film horor itu ada pengaruh dari tokoh-tokoh yang bisa kalian lihat tuh seperti yokai ya seperti itu. Nah itu ada pengaruh juga karena di film kalau misalnya kalian lihat misalnya contoh penggambaran manga misalnya itu kan ada gambar-gambar yang dari tokoh-tokoh atau supranatural itu. Nah itu ada sebagian diadaptasi di film horor gitu. Seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Kalau untuk horor Jepang itu pasti ada kaitannya dengan supernatural dari agama, misalnya Shinto atau Buddha gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi film lama, jadi sempat di video tadi itu ada film namanya Yotsuya Kaidan. Itu juga model-modelnya seperti teater ya, kabuki seperti itu. Jadi ada pengaruhnya juga. Nah, yang kemarin di film pasti sudah bahas ini juga bahwa kapan film J-horror itu muncul sebenarnya. J-horror muncul itu adalah setelah Jepang itu membuat film. Di situ siniasnya itu namanya Hideo Nakata ya. Nakata Hideo itu dia membuat film Ringu tahun 98 ya. Sudah pernah lihat filmnya? Enggak, kayaknya ya. Takut ya. Baik, tadi di video juga ada ya. Jadi keluar dari TV itu, kemudian dia membunuh orang gitu kan seperti itu. Nah itu dia menarik di film Ringu itu. Sebenarnya ceritanya itu kira-kira beda nggak sih sama film horor Amerika nggak sih? Saya tanya. Bedanya apa kira-kira? Campuran teknologi ya, karena dia keluar dari TV dan video gitu kan, videonya tujuh orang ya, jadi mulai dari alat ya media di situ. Nah di situ yang menambahkan lagi keunikan film Jepang horor itu, jadi dia munculnya setannya itu adalah dari media elektronik. Jadi ada pergabungan antara teknologi dan keseraman gitu ya. Baik, kemudian setelah itu Ringu kemudian di remake di Amerika dan semenjak itu
beberapa film horor Jepang itu di remake sama sama Amerika. Kira-kira Indonesia juga ada pengaruhnya nggak sih film Ringo ini kira-kira? Ada pengaruhnya nggak? Ada yang pernah lihat mungkin pengaruhnya bukan film tapi mungkin gimana? Pernah lihat iklan nggak? Iklan apa ya? Provider kalau nggak salah. Itu dia setannya mirip Sadako, gitu ya. Nah itu kan berarti, nah ini kita bahas lagi masuknya pengaruh budaya populer Jepang. Kita balik lagi ya. Sebelum selesai ini, jadi kenapa film itu dan yang lainnya itu disebut sebagai budaya populer Jepang? Kira-kira? Budaya populer Jepang itu apa sih? Budaya populer apa? Budaya yang dikonsumsi Budaya yang masyarakat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. secara luas, masif ya, dikonsumsi. Nah, kira-kira budaya populer Jepang itu dikonsumsi atau dinikmati sama orang Jepang aja nggak? Enggak ya. Jadi dia juga dinikmati oleh masyarakat penggemar di luar Jepang. Ya, itu yang membuat dia kenapa bisa fenomenal, karena budaya populer di Jepang itu bukan cuma di Jepang aja, tapi di luar negeri juga ada gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa itu disebut sebagai fenomenalnya budaya populer Jepang gitu. Dan kemudian selain itu juga budaya pop itu adalah sesuatu yang dibuat berulang-ulang. Tujuannya apa sih kira-kira? Dibuat berulang-ulang, duplikasi, kira-kira buat apa? Supaya diperbarui. Oke, kira-kira kalau misalnya nih ya, saya buat film terus laku gitu, terus saya mau buat animenya, kira-kira kenapa mau buat animenya? Supaya bagian dari betul, jadi supaya lebih populer dan supaya lebih banyak mengeluarkan uang ya. Nah itu yang kenapa budaya populer itu adalah sesuatu yang dibuat ada duplikasi di situ. Jadi kalau misalnya kalian lihat misalnya manga ada, kemudian animenya ada, kemudian tahu-tahu live actionnya ada. Nah itu kan duplikasi sebenarnya ya, seperti itu. Jadi itu tujuannya adalah untuk keuntungan sebenarnya, untuk kapitalis gitu. Nah sama seperti film ini, film J-horror juga sama sih. Kenapa Amerika membuat remake-nya? Kira-kira kenapa? Betul, karena menguntungkan. Di Jepang sukses. Ini sepertinya kalau dibuat di Amerika ini bakal sukses. Ternyata benar sukses. Jadi box office ya, kayak gitu. Nah ini saya sandingkan ya antara yang Ringo version, Japanese version sama yang The Ring. Udah pernah lihat dua-duanya? Nah, yang ini yang Jepang, yang ini yang sebelah sana itu adalah yang versi baratnya. Nah, kemudian kesuksesan itu juga membuat film-film yang lain juga dibuat gitu. Jadi itu kan Ringo itu kan disebut sebagai puncak suksesnya film J-horror ya. Sama seperti kayak film di Indonesia bukan J-horror sih, film Ada Apa Dengan Cinta. Nah itu disebut sebagai keemasannya film Indonesia yang mulai bangkit gitu sebenarnya. Nah ini kalau J-horror ini titik poinnya di film The Ring. Dan kemudian juga ada film-film yang lain seperti misalnya Ju-on, The Grudge ya, Kutukan ya. Kemudian yang sebelah sana itu yang versi baratnya. Dan yang lain juga yang terkenal ya, kayak misalnya ini Michelle Gellar ini yang main Buffy sama Vampire Slayer itu. Nah ini juga. Kemudian ini The Grudge. Ya ini udah pernah nonton? Honoburai Mizuno Sohokana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu Darkwater. Belum pernah nonton ya? Itu juga versinya juga sama yang main Jennifer Connelly. Ceritanya singkatnya adalah gini, seorang ibu
dia single mother, dia itu tinggal di sebuah apartemen bersama dengan anaknya. Jadi tinggal di apartemen baru. Tapi apartemen itu tidak benar-benar baru karena ada sesuatu di situ. Jadi ibunya itu pergi kerja, anaknya di rumah sendirian. Nah selama anaknya sendirian itu dia melihat sesuatu dari atasnya itu ada seperti bocor air gitu. Jadi kenapa disebut dengan dark water itu? Nah ternyata bekas apartemen itu adalah dulu ada yang anak kecil yang meninggal dunia. Jadi kemudian dia tahu ya ada temennya gitu kan. Jadi makanya dia kemudian seperti temannya si anaknya itu gitu. Nah akhirnya ya seperti itu. Tapi akhirnya sepertinya happy ending kok. Tidak ada yang meninggal seperti itu. Ya. Baik, yang ini sudah pernah nonton? Itu Kairo, ini agak mundur ya. Ini juga tadi bilang kalau film J-horror itu ada kaitannya sama teknologi. Nah ini ya sama Kairo ini. Jadi dia ada yang nonton? Filmnya tuh agak pusing sebenarnya ya. Jadi ada virus, kemudian si yang punya itu terjebak di dalam komputernya itu katanya bisa membuka dengan dunia. Jadi setan itu bisa masuk dan dia itu terjebak selamanya di situ kayak gitu. Teknologi. Jadi kaitannya seperti itu. Nah ini juga di remake juga sama Amerika. Nah kemudian kalian kan mahasiswa Japanese Studies ya. Jadi tidak cuma melihat film, tapi juga kira-kira di film itu apa yang bisa kalian kaji? Nah tadi sudah dapat dari Nabila Sensei ya. Kira-kira dari film Jepang horor apa sih yang bisa dilihat? Gitu kan seperti itu. Nah ini saya beberapa contoh aja ya. Yang pertama adalah absent mothers, bad fathers, and abused children. Nah kira-kira maksudnya apa di dalam film itu? Ada apa di situ yang bisa kita lihat? Absent mothers itu maksudnya seperti tadi film yang Dark Water, itu kan ibunya tidak selalu ada di sisi anak itu yang ditakut-takutin itu. Nah itu jadi bisa kita lihat kalau setiap film horor itu ada absent mothers. Kemudian bad fathers, ayah yang buruk, tidak seperti ayah yang seharusnya ya. Itu ada di film apa? Kira-kira? Ju-on, betul. Jadi di Ju-on itu kan ayahnya kan membunuh ya, membunuh istri dan anaknya kan secara brutal gitu kan. Akhirnya jadi rohnya itu tetap di rumah tersebut gitu kan. Nah kemudian ada abuse children itu juga sama. Jadi anak yang jidogyattai, di mengalami kekerasan ya seperti itu. Jadi ada beberapa film horor yang patternnya seperti itu dan kita bisa lihat tentang apa sih itu, tentang misalnya ya tadi itu lagi absent mother, kemudian anak yang di abuse, kemudian juga bapak yang perilakunya kurang baik gitu ya. Kemudian berikutnya adalah disconnection between people. Disconnection itu apa sih? Putus. Tidak nyambung ya. Ya, jadi kalau dalam film Jepang bisa kita lihat di mana ada beberapa tokoh yang selalu sendiri, ya tidak berrelasi dengan orang lain gitu ya seperti itu. Kemudian berikutnya gender. Nah kalau gender itu kan luas ya. Gender itu luas, mulai dilihat yang mananya, maskulinitasnya atau feminitasnya atau peran gendernya atau bagaimana itu. Kemudian yang berikutnya woman as monstrous, maksudnya apa ya? Sebagai setan. Monstrous itu kan monster ya. Jadi monster itu bukan berarti monster secara literal seperti contoh kayak Godzilla itu kan monster ya. Tapi perempuan di situ tuh adalah sebagai monster itu adalah sosok yang ditakuti. Sosok sebagai tadi contoh film. Kan tokohnya kan perempuan semua ya. Kenapa ya perempuan semua ya? Tidak tahu. Pernah nggak kalian tanya kenapa kok film horor itu Asia itu kebanyakan tokohnya setannya perempuan? Tapi kalau film Amerika itu ada
tokohnya yang setannya cowok gitu ya. Nah itu berarti mesti bisa menjadi bahan kajian. Kenapa kok tokohnya adalah selalu perempuan? Nah, woman as monstrous itu bukan cuma perempuan yang dia benar-benar kelihatan wujudnya setan, tapi bisa juga di sini maksudnya adalah perempuan yang secara kejiwaannya hancur, apa ya, sakit jiwa, ya. Seperti itu bisa juga ya. Kajian woman as monstrous itu bisa juga kita lakukan di film horor ya. Bukan cuma film horor aja, sebenarnya film drama pun juga bisa. Baik, nah, ya itu sengaja saya kosongin. Kira-kira kalau dari kalian sendiri yang pernah nonton film horor, selain dari itu bisa melihat apa saja di situ? Yang bisa mungkin nanti diteliti. Ya? Bullying, oke, betul. Ijime ya, betul. Jadi ada beberapa film yang memang korbannya itu yang meninggal dan menjadi yure itu adalah dari bullying. Betul. Baik, ada lagi mungkin? Sebenarnya masih banyak ya. Nanti bisa kalian coba-coba lihat kajian ya, artikel-artikel nanti yang khusus membahas film horor nanti bisa membahasnya dari sisi apa sih gitu ya. Nah, oke, kesimpulan hari ini bahwa kita sudah membahas tadi ya, film Jepang sebagai budaya populer Jepang itu posisinya di mana dengan yang lainnya itu tadi saling berkaitannya. Film, jadi kalau misalnya film sebagai budaya populer adalah ketika dia film itu menjadi film yang laris, maka yang terjadi adalah misalnya remake ya, itu duit juga remake. Kemudian cosplay seperti Star Wars itu kan ada cosplaynya juga. Kalau di Jepang film itu pasti juga ada cosplaynya juga ya. Misalnya seperti anime masuk genre film itu pasti juga masuk ke cosplay juga gitu. Jadi saling berhubungan dengan budaya populer yang lainnya. Berikutnya adalah tadi kita masuk lebih concern ke J-horror ya. Tadi J-horror itu karakternya apa saja tadi sudah disebutkan juga sama teman-teman. Ada kebanyakan tokohnya perempuan, kemudian tidak lepas dari unsur budaya, ada tokoh-tokoh yang dari mitologi, misalnya mitos budaya supernatural dari agama Buddha, Shinto gitu, seperti itu. Dan ada keunikannya lagi misalnya disambungkan dengan teknologi gitu ya. Jadi setan keluar dari TV misalnya seperti itu. Baik, kemudian kajian J-horror yang bisa kita lakukan tadi ada beberapa yang sudah saya contohkan, melihat dari penokohannya, ada apa yang terjadi dengan di situ, kemudian dari peran gendernya bisa, kemudian dari pandangan masyarakatnya juga bisa sebenarnya. Kira-kira dari tokoh itu, kemudian tokoh perempuannya lebih fokus ke perempuan ini di situ sebagai apa ya, sebagai yure, kemudian monsters gitu. Kenapa dia dijadikan monsters gitu? Kenapa dia dijadikan monster? Nah itu nanti balik lagi sebenarnya adalah karena laki-laki itu tidak mau terancam oleh perempuan gitu. Jadi makanya bisa jadi kesimpulannya seperti itu ya, karena dia membahayakan jadi dianggap sebagai monster gitu. Baik, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa ada yang mau diklarifikasi? Dikonfirmasi? Sudah jelas? Baik, oke. Kalau begitu saya ingin sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini tentang film bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, baik, semoga sukses untuk UASnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang mata kuliah pengantar kajian budaya urban dan juga cuplikan video pengajaran mata kuliah budaya urban. Semoga dapat memberikan manfaat dan semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.